Badan Pusat Statistik merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2023 mencapai 5,03% secara tahunan alias year on year. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2023 yang sebesar 5,03 tersebut menunjukkan keberhasilan pemerintah di tengah gejolak perekonomian global. Namun sayangnya justru hal tidak senada dilayangkan ekonom senior Indef, Faisal Basri. Faisal menyebut perekonomian Indonesia selama era kepemimpinan Jokowi sebenarnya tidak terlampau buruk. Pasalnya di bawah Jokowi, ekonomi Indonesia berhasil selamat dari resesi tidak seperti negara lain. Meski demikian, Faisal mengatakan kinerja ekonomi Jokowi ini tidak boleh dilanjutkan. Pasalnya kinerja ekonomi Indonesia di bawah Jokowi kualitasnya menurun. Kenaikan investasi yang digenjot Jokowi nyatanya tak banyak membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Ini tercermin dari data pekerja informal yang terus naik hingga 60%. Ya, pertama tumbuh tapi jalan di tempat. Oke. Jadi selama periode Pak Jokowi rata-ratanya tuh cuma 5%. Targetnya kan 7 pada periode pertama dan 6 pada periode kedua. Tapi sampai triwulan pertama ini 5,03 begitu. Kemudian tumbuh, angka pengangguran turun. Jadi ada penciptaan lapangan kerja kan. Namun penciptaan lapangan kerjanya makin tidak bermutu karena yang meningkat itu penyerapan di sektor informal, pekerja informal. Jadi pekerja informal di kita naik terus. Sekarang pada Februari ya, data Februari itu sudah 60% lebih pekerja informal. Kalau pekerja informal kan mereka tidak dapat gaji yang teratur, tidak ada lembur, tidak ada macam-macam, jadi kualitasnya rendah, artinya rentan mereka. Ya. Faisal mengatakan investasi di Indonesia memang sudah besar, tapi persoalannya investasi tersebut tidak bermutu. Investasi hanya dilakukan pada sesuatu yang sifatnya fisik. Menurut Faisal, investasi harusnya didorong juga di bidang IT. Pasalnya, investasi di sektor tersebut bisa memberikan manfaat yang lebih terasa bagi Indonesia. Ya, meski telah menjanjikan pertumbuhan ekonomi melesat di kisaran 7% terwujud, nyatanya Jokowi hanya mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi RI yang mandek di angka 5%. Pandemi COVID-19 memang menjadi salah satu faktor gagalnya cita-cita Jokowi. Namun Menko Perekonomian RI tahun 2000 hingga 2002 Rizal Ramli menilai hal tersebut tak bersifat fundamental. Pemerintah perlu mengevaluasi diri. Janjinya kan tumbuh 7% ya. Baik. Nggak pernah kesampaian. Tentu memang ada faktor COVID. Tapi ada hal yang lebih fundamental lagi. Kenapa ekonomi Indonesia gak bisa tumbuh dari atas 5%? Karena kita ikut modal pembangunan bergantung hutang. Kenapa? Negara-negara yang pembangunannya berlandaskan strategi utang, kalau tumbuh terlalu tinggi, akhirnya ekonominya overheating, mesti direm. Secara historis, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia memang tercatat hanya mampu pada kisaran 5% sejak 2013 hingga 2022. Rizal Ramli menyebut Indonesia perlu belajar dari negara-negara asing seperti China dan Korea yang berhasil untuk tidak bergantung pada utang. Namun tak hanya itu, pemerintah juga perlu melakukan bersih-bersih pejabat dalam negeri yang dinilai hanya membebankan negara. Jepang, China, Korea itu tidak menggantungkan pada strategi pembangunan berlandaskan hutang. Tetapi berlandaskan strategi dan kebijakan. Misalnya Jepang terkenal, ya kan, bagaimana strategi industrialisasinya, strategi ekspornya, Korea juga demikian. Ya. Nah, kita sudah terbius dengan hutang, tergantung dengan hutang, pejabatnya sama sekali tidak kreatif untuk merumuskan policy dan kebijakan. Oke. Sebagai contoh, tadi Faisal bilang import. Sederhana kok, dari setiap kuota import, para pejabat menerima sogokan gitu loh. Yang ada kan import mulu. Kenapa?
dia setiap kali mengangkat pejabat, dia pilih pejabatnya itu rent seeker. Orang yang mau cari uang dari kewenangan jual atau kasih kuota impor. Nah, selama ini nggak dibersihin, kita akan terus bermasalah. Dengan demikian, apakah dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti, calon presiden mendatang perlu diamanatkan untuk melanjutkan program kerja pemerintah sebelumnya jika angka pertumbuhan ekonomi nyatanya tak jua berhasil beranjak dari 5%? Tentunya ini perlu menjadi pembelajaran dan evaluasi bagi pemerintah agar tak lagi terlena pada utang negara.